Yang kedua pilih box nomor berapa? 8. 8 ya, baik. Kita buka box nomor 8. Anak kolong, tepuk tangan anak kolong. Bapak adalah anak dari seorang anggota militer ya Pak ya? Dan seorang prajurit begitu. Artinya tadi dengan karakter dan juga visi misi Bapak, apalagi di dalamnya tadi, kalau di box pertama Bapak menyatakan ada unsur Pancasilanya itu sangat kental sekali ya Pak. Apakah itu ada hubungannya? Karena Bapak adalah anak kolong Pak, anak seorang prajurit. Nggak tahu ya, tapi mungkin juga. Tapi intinya kalau ayah saya selalu mengatakan tuh sebetulnya lebih dari konteks manusia. Nah, ayah saya selalu bicara mengenai kalau bicara hari ini karena ini human capital. Gitu, karena buat ayah saya dan saya itu menjadi ini saya bahwa setiap orang yang kerja dengan kamu, kamu harus pastikan bahwa tadi dia bilang ngebul apa supaya bisa masak, jadi kan tempat di rumah nggak pusing. Gitu. Dan memastikan kalau bisa mesti ada rumahnya. Ya, jadi bahwa memperhatikan human capital itu. Jadi makanya selalu mengatakan saya nggak mau bicara human resources gitu ya karena konotasinya itu sebagai biaya. Sedangkan saya mengatakan human capital itu dalam pemikiran sebagai investasi. Jadi manusia itulah sebagai investasi manusia. Nah itu mungkin kalau dibilang yang nilai yang ayah berikan pada saya pada waktu termasuk itu. Juga. Tapi yang paling keras ini masalah disiplin. Nah itu keras. Keras memang ya Pak ya. Termasuk bahwa mendorong Bapak itu udah mandiri di usia 9 tahun, itu sudah hidup sendiri begitu Pak? Iya, jadi waktu itu juga, tapi lucu nih, nanti saya cerita sedikit tentang apa komen saya setelah saya udah jadi dewasa, ya, udah punya anak. Tapi pada waktu itu memang ibu dan ayah selalu mengatakan, kamu harus dewasa, kamu harus dewasa. Itu di otak saya terus dari umur kecil. Ibu selalu mengatakan, kamu harus dewasa, kamu dewasa. Nah akhirnya waktu itu memang saya, saya mesti fortunate lah ya, saya di waktu itu di 9 tahun, saya di Singapura dititipkan pada suatu keluarga Arab di situ ya. Yang akhirnya sejak itulah saya mandiri sendiri di situ. Nah, tapi di sisi lain, kadang-kadang waktu itu saya bilang sama ibu saya juga sih, waktu pas saya udah punya anak nih gantian, waktu saya punya anak, Bu, lihat cucu ibu umur berapa? 9 tahun kan. Tega juga ya Bu. Tapi akhirnya saya juga berterima kasih pada ibu saya. Kenapa? Karena mungkin saya nggak akan menjadi seorang Arsyad hari ini tanpa proses kehidupan yang saya lewati. Dan kemandirian itulah yang membuat saya tadi, I have to fight. Saya harus bisa. Saya harus bisa. Dan orang selalu bilang, pertanyaan selalu mendasar, nangis nggak ya waktu ditinggalin? Saya nggak mau nangis. Saya nggak mau nangis. Karena buat saya, ini adalah perjuangan. Nah, ada satu foto yang juga ingin kita lihat sama-sama. Iya. Pak, komennya ini Pak Arsyad waktu di mana Pak? Ini umur SMA, berapa? SMA kalau nggak salah. SMA. Waktu tinggal di mana itu? Kebetulan pada waktu itu setelah saya di Singapura, ayah saya dan ibu bilang, Cad itu Singapura tuh dekat, kamu sih jangan lebih jauh lagi. Jadi waktu itu saya tinggal di asrama di Amerika. Oh ini waktu di Amerika. Ini kok beda ya Pak dengan sekarang ya? Dulu Bapak memang suka kumisan ya Pak? Kumisnya ya. Oh berarti karena suka kumisan, biasanya kalau Menteri Olahraga itu banyak kumisnya ya? Cocoknya Menteri Olahraga. Oke, ada satu lagi. Kita buka. Loh, ini waktu apa Pak? Bapak memegang minuman sendiri dibandingkan teman-teman. Ini kepala geng ya Pak ya? Ketua gengnya? Enggak nih sama teman-teman zaman dulu tuh lagi zamannya rambutnya panjang-panjang kan. Jadi semuanya pada panjang-panjang gitu. Ini kalau nggak salah kuliah deh. Tapi waktu zaman zaman sekolah itu Bapak selalu jadi leadernya gitu ya Pak? Dari dulu tuh saya suka organisasi. Jadi memang waktu di Amerika saya ikut Permias ya. Tapi juga akhirnya bikin sendiri, dulu namanya ISC, Indonesia Sports Club. Gitu. Waktu itu kita coba buat olahraga, gitu. Karena saya punya tantangan waktu itu. Kebetulan saya ditantangin oleh seorang konsul jenderal di Indonesia di LA. Karena waktu itu setiap kali kita 17 Agustus gitu ya, ada pertandingan bola pasti ribut, gitu. Terus saya bilang, Pak, saya bilang, oke, boleh nggak kali ini kasih saya bilang. Insya Allah nggak ribut. Tapi alhamdulillah, jadi proses berjalan dengan baik, pertandingan terjadi, dan semuanya akhirnya nggak ada kejadian keributan.
Jadi kalau ada potensi keributan silakan undang Pak Arsyad ya. Silakan Peter. Ya, saya cuma penasaran lihat gambar ini kan seperti geng mafia gitu ya. Pak, saya penasaran. Kira-kira kenakalan remaja atau pemuda Bapak itu sejauh apa sih? Wah, jauh banget. Oh. Enggak lah, kalau bilang tadi berantem. Ya. Berantem iya. Pernah berantem, pernah ini kita ribut, ya kan, sampai waktu itu kalau waktu di sana tuh kebetulan orang Indonesia sama orang Meksiko. Orang Indonesia sama ini gitu kan, Vietnam, segala macam. Menang nggak? Menang dong. Merah putih, Bos.